Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, rukun solat yang kelima adalah ruku. Ruku secara bahasa atau etimologi adalah membengkokkan tubuh. Adapun rukuk secara syariat atau terminologi adalah membengkokkan tubuh sewaktu kita melaksanakan solat, bengkoknya sampai ke lutut. Apabila bengkoknya adalah sampai ke lutut sewaktu kita melaksanakan solat, dikatakanlah itu rukuk. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, walaupun demikian dalam kitab Taqrirus Sadidah ada syarat ruku. Syarat ruku itu dijelaskan dalam kitab itu ada 6 macam. Yang pertama adalah bahwa orang yang melakukan ruku, bahwa rukun-rukun sebelumnya dari solat sah. Kalau rukun-rukun sebelumnya dari solat sah, maka barulah dia sah melakukan ruku. Kalau nyatanya rukun-rukun sebelumnya belum mencukupi syarat, maka lantas dia melaksanakan ruku, maka tidak sahlah rukuknya. Mana contohnya? Ada kemarin sudah kita jelaskan syarat-syarat, yaitu membaca Al-Fatihah. Bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak tertib, karena dia membacanya tidak tertib. Dibacanya dulu Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baru dibacanya Malik Yaumiddin. Kalau tidak merombak makna, tapi karena tidak tertib, maka tidak sahlah dia membaca Al-Fatihahnya. Belum lagi sempurna pembacaan Al-Fatihahnya, lantas dia langsungkan ruku, maka perbuatan yang seperti ini tidak sah rukuknya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang syarat yang kedua orang yang melaksanakan ruku itu adalah bahwa dia melaksanakan ruku itu tidak tujuan yang lain. Kalau dia melaksanakan ruku itu tujuan yang lain, tidak sah rukuknya. Bahwa dia melaksanakan ruku itu adalah tujuan ruku. Mana contohnya? Ada orang yang melakukan sujud tilawah, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi tadi niatnya adalah untuk sujud tilawah. Habis sampai pertengahan, dia jadikan itu ruku, tak jadi dia melaksanakan sujud tilawah. Maka perbuatan ini yang tadi niatnya mengangkat takbir, yaitu untuk tujuan sujud tilawah, tapi dijadikannya takbirnya itu untuk menjadi ruku, maka rukuknya itu tidak sah. Kenapa? Tujuan rukuknya itu bukan untuk ruku, tapi tujuan ruku dia mengangkat takbir itu adalah untuk melaksanakan sujud tilawah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga adalah bahwa orang yang melakukan ruku itu ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak setelah sampai tangan ke lutut. Setelah sampainya tangan ke lutut, kita berhenti sejenak. Bagaimana batas berhentinya? Kalau tumakninah dalam ruku itu adalah subhanallah. Ada lamanya orang berhenti itu, yaitu setelah sampainya tangan di lutut, maka dia baca subhanallah. Maka habis dia baca subhanallah dan dia bangkit melakukan i'tidal, maka sudah sahlah rukuk seseorang. Nah, kita umpamanya itu kan sebagai contoh, yaitu saya contohkan adalah subhanallah. Walaupun yang kita baca itu subhana rabbiyal azim, sampai batas subhana rabbiyal azim wa bihamdih satu kali, atau sekurang-kurangnya subhana rabbiyal azim, sudah bataslah, sudah cukuplah batas tumakninah kita rukuk, yaitu sampainya tangan ke lutut, dan setelah berhenti tangan di lutut itu dibacanya lah subhana rabbiyal azim, kemudian sami Allahu liman hamidah, maka sudah cukuplah rukun tumakninah dalam rukuknya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang keempat yaitu bahwa orang yang melaksanakan ruku itu yakin dengan tumakninah yang dia lakukan. Kalau ada orang yang ragu, apakah sudah cukup tumakninah dalam rukuknya atau tidak? Udah sampai enggak batas kalau seandainya dibaca subhanallah? Udah sampai enggak batas subhanallah itu berhenti? Maka orang yang melakukan seperti ini ragu dia
yaitu apakah sudah sampai tumaknina atau tidak, maka tidak sah rukuk seseorang. Harus dia yakin bahawa tumakninah yang dia lakukan dalam rukuk itu benar-benar sudah cukup batas tumakninah, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, yaitu batas subhanallah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ya, syarat yang keempat itu. Syarat yang kelima adalah bahwa orang yang condong atau menurunkan kepalanya itu batas yang bengkok, sebagaimana pengertian rukuk yang saya jelaskan tadi, bahwa bengkoknya itu memang dibengkokkan, tidak diturunkan. Orang yang nurunkan itu tidak bengkoknya lututnya, tapi kepalanya tetap lurus berdiri, tapi memang dibengkokkan, ditundukkan kepala. Walaupun seandainya ada orang mengangkat takbir waktu ruku itu, dilipatkannya tangannya tapi bengkok badannya, kalau sekira-kira disampaikan tangannya ke lutut, maka sudah sampailah tangannya ke lutut. Walaupun tidak diikutkannya tangannya sampai ke lutut, tapi bengkoknya sekira-kira bengkok kepalanya itu sampai ke lutut, maka sudah dihitunglah dia membengkokkan tubuhnya, yaitu rukuk sampai ke lutut. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa syarat yang keenam, bahwa orang yang melakukan rukuk itu tidak, yaitu kalau di sini inkhinas. Inkhinas itu adalah bengkok, yaitu bengkok yang dibengkokkan tadi bukan adalah kepalanya yang dibengkokkan, tapi lututnya yang dibengkokkan. Ini tidak sempurnalah, tidak dihitunglah seseorang itu melakukan rukuk. Tapi yang dihitung adalah rukuk itu membengkokkan badan, yaitu sampailah dia, kalau diturunkan tangannya, sampailah tangannya itu ke lutut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan disunnahkan, ya, dan disunnahkan sewaktu kita mau ruku itu mengangkat takbir, yaitu mengangkat tangan, yaitu sejajar dengan kuping, sebagaimana kita tadi, yaitu melaksanakan takbiratul ihram, huzu mangkubai setentang dengan kuping, lantas Allahu Akbar, kemudian kita lantas menurunkan kepala kita, yaitu sampailah ke lutut, batas tumakninah dengan membaca. Sekurang-kurang membaca itu adalah Subhana Rabbiyal Azim, atau dengan bacaan yang diajarkan ditambah oleh ulama, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Disunnahkan dia sekurang-kurangnya 1 kali, dan ditambah menjadi 3 kali juga boleh, ditambah menjadi 5 kali juga boleh, ditambah menjadi 7 kali juga boleh, ditambah menjadi 9 kali juga boleh, ditambah sampai 11 kali juga boleh, bahkan sampai 13 kali juga boleh. Yaitu kita baca tadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, sampai 13 kali kita baca sewaktu kita rukuk di dalam solat itu diperbolehkan. Jadi kata para ulama, lebih dari 13 kali itu tidak diperbolehkan dalam solat, kecuali pada solat gerhana. Kalau kita melaksanakan solat gerhana, yaitu bacaan, yaitu zikir atau tasbih di waktu ruku itu, sepanjang kita membaca sani, yaitu di setiap, yaitu rakaatnya, maka gitulah panjangnya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau nyatanya kita membaca saninya setelah Al-Fatihah itu lamanya adalah 15 menit, maka rukuknya juga kita 15 menit membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, kalau kita melaksanakan solat sunat gerhana. Tapi kalau kita melaksanakan solat fardu, yaitu dalam solat fardu yang 5 waktu sehari semalam, atau solat sunat selain solat sunat gerhana, seperti solat sunat rawatib, seperti solat sunat duha, seperti salat sunat tahajud, maka batas yang kita bacakan itu adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kata para ulama, batas yang disunahkan itu adalah 13. Dan disunahkan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih itu adalah ganjil,
kalau ada orang bacanya dipaskannya bacanya genap habis subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ditambahnya satu lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi menjadi 2, atau dibacanya menjadi 4, atau dibacanya menjadi 6, atau dibacanya jadi 8, atau dibacanya jadi 10, atau dibacanya menjadi 12. Karena dia genap tidak dianjurkan dalam membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka perbuatan itu adalah makruh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.